Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah evolusi, Bapak Samuel Agustrianto, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2020 maupun rekan-rekan yang lainnya di luar program studi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Ismi Darussofia dengan NPM 202154020 dari kelas Evolusi C untuk mempresentasikan hasil literatur review dari buku Charles Darwin yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection. Adapun yang menjadi bahan hasil literatur review diantaranya dari chapter 1 until chapter 6. For chapter 1, Variation under Domestication atau variasi di bawah domestikasi. Chapter 2, Variation under Nature, variasi di bawah alam. Chapter 3, Struggle for Existence, perjuangan untuk bertahan. Chapter 4, Natural Selection of the Survival of the Fittest, yaitu seleksi alam sebagai bentuk pertahanan dari kelangsungan hidup. Chapter 5, Laws of Variation, yaitu hukum variasi. Dan yang terakhir, Chapter 6, Difficulties of the Theory, atau kesulitan terhadap teori. Chapter 1, Variation under Domestication, variasi di bawah domestikasi. Pada bab 1 ini dibahas terkait dengan variasi di bawah domestikasi. Namun sebelum itu, perlu kita ketahui bahwasannya ada dua cara munculnya kondisi kehidupan, yaitu diantaranya pertama, secara langsung, yakni pada seluruh organisasi makhluk hidup atau pada beberapa bagian individu yang terpisah. Yang kedua, secara tidak langsung, yakni melalui sistem reproduksi yang mempengaruhinya, atau dalam kata lain, melalui regenerasi, turun-temurun dari generasi ke generasi. Berbicara terkait dengan variasi, bahwasanya variasi itu sendiri ialah muncul dari dua faktor. Di antaranya yaitu sifat organisme atau organisme yang telah memiliki secara alami sifat dari organisme tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sifat kondisi atau sifat-sifat yang dipengaruhi oleh lingkungan dari organisme tersebut. Dan catatan lainnya yang penting tentang variasi di bawah domestikasi yaitu pertama, beda variasi yang hampir serupa terkadang dapat dinilai dari kondisi yang berbeda. Kedua, beda variasi muncul dalam kondisi yang terlihat hampir seragam. Poin penting lainnya dari bab 1 ini juga diantaranya organisme di bumi mengalami evolusi dari nenek moyang yang serupa di masa sebelumnya. Evolusi ini juga mengalami seleksi alam yang bertanggung jawab atas perubahan dan proses adaptasi bagi tiap spesies. Tiap spesies mempunyai variasi yang berbeda satu sama lain, mulai dari variasi warna, struktur tubuh, organ tubuh, hingga ciri-ciri fisik. Dan variasi-variasi yang dimiliki oleh berbagai spesies dapat membantu mereka dalam beradaptasi dan bertahan hidup di alam. Berkaitan dengan hal ini, menurut Darwin, bahwa variasi di bawah domestikasi ini memiliki efek dari hasil keturunannya, meliputi yang pertama, pasti, yang mana mereka dapat dianggap pasti ketika semua atau hampir semua keturunan dari individu yang terpapar pada kondisi tertentu selama beberapa generasi yang termodifikasi dengan cara yang sama. Dan yang kedua yaitu tidak terbatas. Chapter 2, Variation under Nature, variasi di bawah alam. Pada bab 2 ini dibahas terkait dengan variasi di bawah alam, yang mana melalui seleksi alam
Beberapa spesies yang memiliki variasi lebih kuat dari yang lain mampu beradaptasi dan bertahan hidup dengan mudah. Oleh karena itu, bagi variasi yang tidak kuat beradaptasi menghadapi perubahan lingkungan, maka mereka akan punah. Suatu organisme akan menghasilkan keturunan secara terus-menerus, baik melahirkan variasi yang kuat atau tidak. Lalu, variasi tersebut akan terus mengalami proses regenerasi dari waktu ke waktu dan menghasilkan variasi yang berbeda dari sebelumnya. Hal ini akan menghasilkan evolusi yang bercabang hingga seterusnya. Dalam bab ini dibahas melekat terkait dengan seleksi alam, yaitu kemampuan spesies dari variasi yang kuat atau tidak tersebut dalam beradaptasi atau bertahan hidup di alam. Chapter 3: Struggle for Existence. Berjuang untuk bertahan. Pada bab ini dibahas terkhusus mengenai perjuangan dari spesies dalam bertahan di alam, yang mana tidak menutup kemungkinan juga ada faktor pertumbuhan populasi, yang mana pertumbuhan populasi yang tidak terbatas bisa saja terhenti karena dibatasi oleh keberadaan sumber daya alam dan geografi. Terbatasnya sumber daya seperti air, makanan, tempat bernaung, dan lain-lain akan mengancam spesies dalam tingkat kepunahan. Chapter 4: Natural Selection of the Survival of the Fittest. Seleksi alam sebagai bentuk perjuangan untuk bertahan di kelangsungan hidup. Seperti pada bahasan di bab 2, bahwasannya seleksi alam dapat sangat mempengaruhi daya tahan pada makhluk hidup di bumi. Seleksi alam terjadi divergensi karakter dan penciptaan spesies baru secara bertahap, sehingga menjelaskan asal-usul spesies. Karena variasi tertentu dipilih dari yang lain, variasi ini menyebabkan perbedaan karakteristik dari spesies induk. Variasi tambahan kemudian menyebabkan lebih banyak divergensi, dan karena beberapa variasi menyebar dan berkembang, yang lain mati sebagai akibat dari perjuangan untuk bertahan hidup dan batas pertumbuhan populasi. Darwin mengatakan, proses ini bisa memakan waktu puluhan ribu tahun. Chapter 5: Laws of Variations. Hukum variasi. Pada bab ini, ada beberapa hukum yang Darwin tidak sepenuhnya memahami terkait dengan variasi. Terkhususnya, tidak sepenuhnya memahami terkait dengan mekanisme variasi dan hereditas itu sendiri. Darwin menyimpulkan bahwa variasi harus turun-temurun agar seleksi alam bekerja. Variasi itu diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam hal ini berarti variasi harus diturunkan dari induk kepada anakannya, sehingga tetap terjadi keberlangsungan proses regenerasi. Chapter 6: Difficulties of the Theory. Kesulitan terhadap teori. Pada bab ini, berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang dilakukan Darwin, bahwasannya evolusi sendiri mengalami hambatan ataupun kesulitan terhadap teori ilmiah yang sebelumnya telah dikemukakan oleh para ilmuwan. Dan Darwin menyoroti ketidakpastian yang melekat dalam teori ilmiah dan penalaran serta pemodelan induktif yang memungkinkan teori ini bertahan meskipun adanya ketidakpastian ini. Dari berbagai organisme yang melekat dengan struktur kompleks setiap spesiesnya itu membuktikan bahwa Tuhan menciptakan mereka secara mandiri. Dalam hal ini berarti Darwin meyakini bahwasannya ada keterlibatan Tuhan sebagai yang pencipta. Seleksi alam memberikan penjelasan yang diperlukan untuk perkembangan spesies. Darwin juga mengakui kecemerlangan ciptaan menyisakan ruang bagi Tuhan dalam teori seleksi alam. Dalam hal ini juga berarti Darwin meyakini bahwa
adanya keterlibatan Tuhan dalam proses seleksi alam atau proses kemampuan spesies ataupun makhluk hidup untuk dapat bertahan di alam dari segala macam ancaman dan bahaya. Demikian presentasi terkait hasil literatur review dari buku The Origin of Species by Means of Natural Selection karya Charles Darwin. Terima kasih telah mendengarkan dengan seksama dan menyimak dengan baik. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan. Dari evolusi kita belajar bahwa hidup ialah tentang bertahan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.